Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama ada di doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan memulai doa pagi kita dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami bangun, kami ada, itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang melayani maupun yang mendengarkan, yang melihat, supaya sungguh berkat Tuhan itu dicurahkan dengan limpah atas kami semua. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau yang memimpin menyertai, sehingga doa pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi doa pagi yang penuh dengan berkat dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari nyanyikan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan air mataku, Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi katakan, oh tiada seperti Kau. Amin. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan air mataku, Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, oh Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, Yesus, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir,
seperti Kau Tuhan, Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Oh, yang telah menjamah segenap hatiku. tiada seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Yesus Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh, mari sembah, tiada seperti Kau Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Haleluya, Yesus. Shana ya nama kaya nama ya nama ya namo. Mari sembah namanya. Kaulah kota benteng kami Tuhan. Tak pernah tertidur, tak pernah tinggalkan kami. Kaulah Allah yang setia, Yesus. Shana ya rama ya rama ya ramo. Mari sembah namanya, mari sembah namanya, Yesus, Yesus. Kami panggil nama-Mu, kami sembah Engkau, Allah yang layak ditinggikan. Oh, Kiana ya Rama, Shana ya Rama ya Ramo. Mari sembah, mari tinggikan namanya. Shana ya Rama kaya Rama ya Ramo. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu Kau. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Amin. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau.
Ku cinta Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sesuai tema tahunan untuk bulan ini, yaitu membangkitkan pemimpin-pemimpin yang besar, saya memberi judul renungan pagi hari ini, pemimpin yang kuat, pemimpin yang lemah lembut. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara berkata demikian, saya ini bukan pemimpin, dan saya tidak punya potongan seorang pemimpin. Saya bisa katakan bahwa Anda salah. Kita semua secara natural dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin. Dan kita secara natural adalah pemimpin-pemimpin sebenarnya. Kita lahir dan suatu ketika kita akan menjadi seorang ibu atau seorang ayah dalam sebuah keluarga, kita memimpin keluarga kita. Tapi mungkin Anda berkata, saya belum berkeluarga. Bapak, Ibu, Saudara, Anda tetap mempunyai pengaruh atas orang-orang di sekeliling Anda. Dan kepemimpinan itu berbicara soal pengaruh. Kepemimpinan bukan berbicara soal posisi. Kenapa saya beri judul pagi hari ini pemimpin yang kuat, pemimpin yang lemah lembut? Bapak, Ibu, Saudara, kelemah lembutan itu sering disalahartikan suatu kelemahan. Mungkin karena ada kata lemah di dalam kata tersebut ya, lemah lembut. Ya dulu teman-teman saya waktu sekolah itu sering guyonan ya, lemah lembut itu sambil bilang lemah, terus lembut gitu ya, dia tangannya begini kayak menjatuhkan pasir gitu ya. Lemah lembut itu bukanlah suatu hal yang lemah. Lemah lembut itu bukanlah suatu kelemahan. Lemah lembut juga bukan lemah gemulai, Bapak Ibu. Lemah lembut itu adalah suatu kekuatan. Lemah lembut adalah kekuatan atau keperkasaan yang dibalut dengan kasih. Jadi lemah lembut itu bukan kelemahan, Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan, ada banyak yang namanya paradoks. Ya. Apa itu paradoks? Paradoks itu adalah suatu kebenaran yang kedengarannya bertentangan. Mungkin Anda pernah mendengar Tuhan Yesus berkata dalam firman yang sangat terkenal sekali dikatakan demikian, adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu paradoks. Ya. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Atau di lain ayat, Yesus malah berkata demikian, jikalau engkau ingin menjadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi yang terkecil. Itu adalah paradoks. Tuhan kita, Yesus Kristus, bahkan memiliki julukan yang paradoks juga. Bapak Ibu pasti tahu ya, julukan Tuhan kita adalah The Lion and the Lamb. Ya. Singa dan anak domba. Bagaimana seekor singa disejajarkan dengan anak domba? Dia adalah singa Yehuda yang kuat, yang perkasa, yang luar biasa. Dari mulutnya tercipta alam semesta. Saat dia berfirman, alam semesta jadi. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah seperti seekor singa yang perkasa, yang kuat. Tetapi dia juga anak domba yang lemah lembut. Anak domba yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita di kayu salib itu, menggantikan dosa-dosa kita. Dia adalah teladan dari kata lemah lembut. Lemah lembut bukanlah suatu kelemahan. Lemah lembut
bukanlah suatu hal yang buruk atau jelek. Lemah lembut adalah kekuatan yang dibalut dengan kasih. Bagaimana kita mengembangkan kelemah lembutan ini di dalam kehidupan kita? Karena seorang pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang lemah lembut, Bapak Ibu. Kelemah lembutan itu harus dibangun dengan sengaja. Jikalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif, kita harus sungguh-sungguh dengan sengaja membangun kelemah lembutan itu. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus dengan gamblang menyatakan dirinya itu lemah lembut dan rendah hati. Ya, ini ayatnya terkenal sekali. Ya. Lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu penuh dengan kuasa. Yesus itu meredakan angin ribut, angin badai yang hebat dengan satu patah kata saja. Dia kuat dalam segala hal, tetapi Yesus mengendalikan kekuatannya itu dengan kasih. Ada seorang lain lagi yang dikatakan dalam Alkitab seorang yang lemah lembut. Bapak Ibu tahu siapa dia? Dia adalah Musa. Dikatakan dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Saya sempat bertanya-tanya, bagaimana Musa yang dalam kemarahannya membunuh seorang Mesir, Musa yang berani melawan Firaun, menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk dan menjengkelkan, dan semasa hidupnya penuh dengan kemarahan. Bahkan karena kemarahannya, dia membatalkan kesempatannya untuk masuk ke tanah Kanaan. Disebut sebagai orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Ini suatu hal yang sangat aneh menurut saya. Tetapi kita bisa melihat dalam kehidupannya. Musa ini adalah orang yang dengan sengaja membangun kelemah lembutan di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, kelemah lembutan itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang instan. Kita harus punya satu kesungguhan hati untuk membangun kelemah lembutan itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa. Musa itu punya satu hati yang mau diajar, yang mau diubahkan. Hati yang mau belajar terus dan belajar terus untuk menjadi seorang yang lemah lembut. Kita pun demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Tetapi jikalau kita dengan kesungguhan hati mau diproses oleh Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti akan bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Sama seperti Musa bergantung kepada Tuhan. Bayangkan dia selama 40 tahun menghadapi bangsa Israel yang begitu menjengkelkan, begitu tegar tengkuk, begitu sulit untuk dinasehati, begitu sulit untuk diarahkan. Musa belajar dengan kerendahan hati, dia belajar untuk menjadi seorang yang lemah lembut, seorang yang bisa mengarahkan orang-orang yang kasar dan tegar tengkuk ini menjadi bangsa, menjadi umat pilihan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat Bilangan 12 ayat 3 tadi dikatakan, adapun Musa adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Musa tidak membiarkan apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupannya itu menjadi sesuatu yang menghancurkan dirinya, tetapi dia membuat hal itu menjadi sesuatu yang memicu dia untuk belajar menjadi semakin lemah lembut. Mungkin saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku seorang yang lemah lembut. Tidak otomatis Anda akan jadi seorang yang lemah lembut, Bapak Ibu, saya jamin. Bahkan mungkin nantinya, waktu Anda keluar kamar, doa Anda akan menghadapi hal-hal yang akan menguji hati Anda. Dan itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita melatih diri kita menjadi seorang yang lemah lembut.
Tapi satu hal yang penting adalah hati kita harus mau diajar, hati kita harus mau diubahkan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi sama seperti Musa. Ya, suatu ketika kelak, tiba-tiba kita sadar bahwa, oh ternyata aku sudah tidak seperti dulu ya, yang berangasan, yang suka marah, yang suka emosi. Ya. Seorang yang diubahkan Tuhan. Kalau Musa bisa, kita juga pasti bisa Bapak Ibu. Kita punya Roh Kudus yang sama. Bahkan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dan saat kita sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Kudus, kita akan diubahkan semakin hari menjadi pribadi yang semakin lemah lembut. Kita baca di Amsal 11 ayat 6a, dikatakan demikian. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Baik hati di sini asal katanya dalam bahasa aslinya artinya lemah lembut, Bapak Ibu. Ya, kelemah lembutan itu mendatangkan rasa hormat. Ya, perempuan yang lemah lembut beroleh hormat. Hal ini berlaku universal, firman ini bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, ya, tetapi juga kita semua, termasuk kita pria, ya, laki-laki. Kelembutan itu mendatangkan rasa hormat. Kita bisa saja punya posisi dan kuasa. Dan saat kita punya posisi dan kuasa, kita bisa jadi atau kita bisa memilih untuk menjadi orang yang arogan dan menyalahgunakan kekuasaan itu dan posisi kita itu dengan bersikap kasar terhadap orang lain, tetapi kita juga bisa bersikap sebaliknya. Kita bisa bersikap lembut kepada orang lain. Itu kita yang memilih, Bapak Ibu. Juga sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua bisa berkata dengan nada kasar kepada anak kita tentang suatu hal, tetapi kita juga bisa untuk memilih berkata yang sebaliknya. Mungkin Anda berkata demikian, mana bisa anakku diomongin seperti itu? Diomongin lemah lembut mana bisa, nggak bisa. Anak saya, kamu nggak ngerti, bapak nggak ngerti sih anak saya bagaimana. Ya mungkin selama ini sudah salah. Ya. Mungkin dalam keluarga Anda itu kelemah lembutan itu suatu barang yang langka barangkali. Itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan. Tetapi tidak ada salahnya dan tidak terlambat bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru Bapak Ibu. Kita bangun suatu budaya yang baru, kita bangun sesuatu yang baru. Mungkin seringkali setiap kali Anda berkata kepada anak Anda itu nadanya tinggi dan membentak-bentak begitu ya. Kita mulai belajar untuk berkata dengan nada yang berbeda, dengan lemah lembut. Kelembutan itu bukan berarti kasar, Bapak Ibu. Kelemah lembutan itu bukan berarti kasar. Kelemah lembutan itu adalah tegas, tetapi dengan kasih. Bukan berarti kasar dan marah-marah. Apa artinya tegas? Tegas artinya memberikan batasan dan konsisten dengan batasan tersebut. Dan kita sampaikan batasan itu dengan cara yang lemah lembut. Ya, misal, seringkali barangkali yang kejadian di rumah seperti ini. Daripada kita ngomong seperti ini ya kepada anak kita. Dari tadi main HP terus, kapan belajarnya? Dasar, titik gitu ya. Kalau kita ngomong seperti itu, ya mungkin udah biasa kita ngomong seperti itu. Kita mungkin harus belajar untuk mengatakan dengan cara yang lain. Mungkin kita bisa berkata demikian. Nak, papa atau mama ya, berikan waktu sama kamu ya. Sampai jam sekian, kamu harus stop main HP ya, belajar. Ya. Ingat, tanggung jawabmu belajar. Ya, kita bisa ngomong dengan kata-kata yang sama intinya. Tetapi pemakaian katanya berbeda. Dan dengan nada yang berbeda. Mungkin Anda berkata, sulit Pak. Ya, tidak ada kata yang mudah untuk melakukannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat bagaimana hasilnya, bagaimana keluarga Anda akan diubahkan pada saat Anda akan mulai belajar untuk lemah lembut. Pada saat orang tua belajar untuk berubah, anak-anak atau keluarga akan melihat ada satu hal yang berubah,
Ada satu hal yang terjadi yang Tuhan jadikan dalam keluarga Anda. Suatu perubahan yang nyata itu akan sungguh-sungguh hadir di dalam keluarga Anda. Suatu kuasa yang ilahi itu turun atas Anda pada saat Anda taat untuk melakukan firman. Kelemah lembutan itu mendatangkan rasa hormat. Orang lain yang di bawah Anda melihat bahwa Anda punya kuasa, tetapi Anda sopan dan lemah lembut. Mereka akan hormat kepada Anda. Dan yang ketiga, ada upah yang besar bagi kelemah lembutan. Dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menjanjikan suatu hal yang luar biasa bagi orang yang lemah lembut. Dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya? Bapak, Ibu, seorang yang lemah lembut akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali di dalam hidupnya. Itulah sebabnya orang yang lemah lembut akan lebih mudah berbahagia daripada orang yang tidak lemah lembut. Ya. Tenang hidupnya itu. Gak gerusah-gerusu. Gak sikit-sikit marah. Gak sikit-sikit mengatakan kata-kata yang kasar. Bapak, Ibu, marilah kita belajar menjadi orang-orang yang lemah lembut. Karena kita semua dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin yang lemah lembut. Sama seperti Tuhan Yesus. Lewat kelemah lembutan, kasih Kristus itu akan memancar dari kehidupan kita. Dan dampaknya bagi keluarga kita, dampaknya bagi tempat kerja kita, dampaknya bagi sekeliling kita, bagi orang-orang di sekitar kita akan sangat luar biasa. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biar kita sama-sama belajar yuk. Jadi orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut, janji firman Tuhan mengatakan mereka akan memiliki bumi. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Ubah hatiku. Oh amin Tuhan. Seputih salju. Oh amin. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Oh Yesus. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Oh amin Tuhan. Engkau penjunan ku tanah liat. Amin Tuhan. Bentuk jadikan itu doaku. Engkau penjunan. Engkau penjunan, oh amin, ku tanah liat. Bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Amin.
ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true, oh Jesus. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, oh, I am the clay. Oh, amen. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Oh, amen. Make it ever true. Oh, Jesus. Change my heart, oh God. May I be like you. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Anda selama ini menjadi seorang ayah, seorang ibu yang kasar. Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Tuhan memanggil kita menjadi pemimpin-pemimpin yang lemah lembut. Karena kelemah lembutan itu adalah keperkasaan, kekuatan yang dibalut dengan kasih. Kelemah lembutan mendatangkan kehormatan. Dan kelemah lembutan itu mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menjadi orang-orang yang diubahkan, menjadi lemah lembut, menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi hari demi hari. Para pemimpin, baik Anda di perusahaan, dimanapun juga, jadilah pemimpin-pemimpin yang lemah lembut. Bukan orang-orang yang arogan yang menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya untuk menghantam sana sini berkata kasar, melakukan hal-hal yang tidak patut karena Anda punya posisi. Kita semua anak Tuhan dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin yang lemah lembut, meneladani Yesus. Kita bersama-sama belajar menjadi seperti Yesus yang penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat, penuh dengan keperkasaan, tetapi lemah lembut dan rendah hati. Letakkan tangan Anda di dada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang baik, jadikan aku orang yang lemah lembut. Ubahkan hidupku, sehingga kehidupanku menjadi kehidupan yang berdampak buat banyak orang di sekelilingku. Urapi aku Tuhan, supaya sungguh hidupku ini meneladani kehidupan
dan kehidupan-Mu Yesus terpancar keluar dari kehidupanku. Terpujilah nama-Mu Yesus. Change my heart, oh God. Make it ever true, oh Jesus. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Amin, amin Tuhan. Seputih salju. Oh, amin Yesus. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu, Oh, seperti dirimu, oh Yesus, seperti seperti dirimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus yang akan memampukan engkau berjalan makin hari makin kuat bersama dengan Dia, menyaksikan janji-janjinya dikenapi di dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang makin lemah lembut, makin berpengaruh, makin diberkati dan diurapi Tuhan menjadi alatnya. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom, dan sampai jumpa di doa pagi berikutnya.